Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santrimat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita akan mulai pelajaran usul fikih dengan membaca dan mentelaah Syarah Risalah Latifah fi usulil fiqhi, matan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, dan penjelasan yang akan kita baca adalah penjelasan dari Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri hafizahullah ta'ala wa wafaqahu. Kita mulai dari halaman 5, muqaddimah dari penyunting. Baina yaday syarhi, sebelum syarah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma inna ilma usulil fiqhi, kemudian sesungguhnya ilmu usul fikih adalah ilmu yang jalilul qadri, dalnya disukun, adalah ilmu yang mulia kedudukannya, ghazirul faidati, banyak manfaatnya, bihi, baknya di sini bak isti'anah. Bak isti'anah itu enaknya dalam terjemah adalah menjadi alat. Ilmu ini bihi, hinya kembali ke ilmu usul fikih, baknya menunjukkan alat, sehingga bihi ilmu usul fikih itu menjadi alat ya tawassal, yang mengantarkan pada kemampuan untuk mengantarkan orang yang menguasainya untuk istimbatil ahkam syariah, menyimpulkan hukum-hukum syariat berdasarkan asas atau pondasi ilmiah yang benar, berdasarkan qawaid, kaidah-kaidah yang tepat. Dan ilmu usul fikih ini la yastaghni anha, dibutuhkan oleh semua bidang ilmu. Yastaghni itu tidak memerlukan, lanya tidak memerlukan, sehingga maknanya jadi memerlukan. Maka ilmu ini diperlukan oleh al-muhadits, oleh pakar hadis, pengkaji hadis, kemudian diperlukan juga oleh mufassir, ahli tafsir. Demikian juga diperlukan oleh al-faqih, ahli fikih. Ya, maka kalimat ini menunjukkan, kalimat dari penyunting ini memberikan isyarat bahasanya ilmu usul fikih di situ bukan fikih dalam makna sempit, namun fikih dalam kata ilmu usulul fiqhi adalah fikih dalam makna yang luas. Fikih dalam makna yang luas adalah memahami syariat itu sendiri, memahami syariat, pemahaman terhadap syariat. Sehingga ilmu usul fikih ini diperlukan oleh semua pengkaji ilmu-ilmu keislaman di bidang apapun.
Tadi disebutkan di bidang hadis, bidang tafsir, bidang fikih, demikian juga bidang akidah. Maka bidang apapun yang mau dipelajari oleh seseorang, dikaji oleh seseorang, alat untuk memahaminya ya adalah ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih ini adalah alat untuk memahami teks Quran dan Sunnah. Dan teks Quran dan Sunnah ini yang digali oleh pengkaji akidah, pengkaji hadis, pengkaji tafsir, pengkaji fikih dan yang lainnya. Bal wala tatimu alatu talibi, bahkan tidaklah sempurna alat seorang penuntut ilmu illa bihadal ilmi, kecuali dengan ilmu ini. Maka seorang itu tidaklah dinilai sebagai penuntut ilmu kalau dia tidak punya alat ini, karena ini alatnya penuntut ilmu. Alat untuk memahami, ini alat untuk mengkaji, dan penuntut ilmu adalah seorang pengkaji, dan ini alatnya. Maka tidaklah disebut penuntut ilmu kalau tidak punya alat ini. Fahadal ilmu, maka ilmu ini tentu setelah pertolongan Allah Ta'ala adalah al-mu'in, adalah alat bantu untuk bisa memahami teks syariat. Ini, kalau ada ungkapan teks syariat, nususus syar'i atau nususus syariah, artinya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian menyimpulkan hukum syariat minha dari teks. Walihada, oleh karena itu kita jumpai para ulama usul, yaitu ulama usul fikih, rahimahumullahu ta'ala, mereka mengorbankan jerih payah mereka, wa istafrahu, dan mereka curahkan kemampuan mereka habiskan waktu mereka, fi ta'sili masaili hadal ilmi, untuk meletakkan dasar-dasar pembahasan ilmu ini, hatta sara ilman mustaqilan, sehingga menjadi ilmu yang mustaqilan, berdiri sendiri, ilmu yang mandiri, ilmu yang independen. Waqad tanawa'at, dan sungguh beragam atau variatif, mu'alafatu ilmi usulul fiqhi, karya-karya dalam bidang ilmu usul fikih. Ma baina mukhtasarin, ada yang berupa buku ringkas alias matan, ada mutawwalin, ada yang buku yang tebal. Bima yunasibu adyafa tulabil ilmi, yang tebal dan ringkas ini sesuai dengan adyab tulabul ilmi. Tadi disampaikan sesuai dengan kemampuan penuntut ilmu, maka di awal-awal belajar maka pelajari yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Nanti seiring lama belajar dan semakin kokohnya ilmu, maka akan meningkat pada yang lebih tebal dan yang lebih tebal. Sya'nuha, sifat atau sifat buku-buku ilmu usul fikih hanya kembali ke mu'alafat. Fidzalika, dalam masalah tebal dan tipisnya, adalah sya'nu kafatil ulumi, sebagaimana sifat ilmu-ilmu yang lain. Fawudi'at mu'alafatun, maka diletakkanlah, ya, di halaman 7, maka diletakkanlah dan dibuatlah mu'alafat, sejumlah buku untuk pemula yang karakternya tipis, ya, tipis, ringkas. Wa ukha, kemudian karya-karya yang lain lil mutawassitin, untuk lanjutan. Wa tsalitsatun, dan karya yang jenis yang ketiga lil mutaqaddimin, untuk yang sudah mumpuni. Wa minal mu'allafatil lati tunasibul mubtadi'ina,
Dan di antara karya ilmu usul fikih yang cocok bagi pemula adalah Risalatun fi Usulil Fiqhi karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Waqad qama Syekhuna Dr. Sa'ad Ibn Nasir As-Satsri hafizallahu ta'ala bisyarhiha. Dan Syekh Sa'ad As-Satsri telah mensarah buku ini di sebuah kegiatan daurah ilmiah yang dilakukan di negara Kuwait. Kemudian Fahad Ibn Sa'ad Al-Jahdami itulah yang melakukan tafririha, mentranskripnya. Wa kuntu, sedangkan penyunting di sini bitakhrijiha, yang mentakhrid hadis-hadisnya. Wa rabtul matni bisyarhi, dan mengkaitkan matan dengan sarah. Wa tansiq, dan menatanya. Wa i'dad, dan menyiapkannya litiba'ah, untuk dicetak. Menyiapkannya untuk cetak berarti di layout. Nah, yang melayout ini, yang menulis ini. Rajian Allah Ta'ala yanfa'a biha maktubatan wa makru'atan, dengan berharap kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini dalam keadaan tertulis dan dibaca. Wallahal azima as'alu, ini bacanya wallahal azima, ini maf'ul bihi muqaddam. Hanya kepada Allah zat yang maha agung aku memohon agar Allah memberikan manfaat pada karya ini dan kepada guru kami yaitu Syekh Sa'ad bihadal amal di sini karya. Ya, karya menulis buku. Demikian juga semua orang yang membacanya dan orang yang sahama memiliki kontribusi atau peran serta fi ikhrajihi, untuk terbitnya, wa nasyrihi, dan tersebarnya. Dan semoga Allah memberikan karunia kepada kami semua, kebaikannya dan pahalanya. Di hari tidaklah bermanfaat harta, tidak pula anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, ditulis oleh Abdul Nasir Ibn Abdul Qadir. Kemudian di halaman lanjut ke halaman 9, ya, muqaddimatus syarah, muqaddimah dari pensarah, muqaddimah dari penjelasan kitab ini, dan ini adalah muqaddimah dari pensarah dari Syekh Sa'ad As-Satsri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nuthni alaihi, kami memujinya dan menyanjungnya. Nashkuruhu jalla wa ala, dan kami bersyukur kepadanya karena Allah menjadikan kami min ahli hadadinil qawim, di antara pemeluk, bagian dari pemeluk agama yang lurus ini, dan min termasuk pengikut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ni'amuhu alaina tatra, nikmat-nikmat Allah untuk kami tatra, berturut-turut. Wa ala'uhu la tu'addu wa la tuhsa, dan nikmat-nikmat Allah tidak terhitung dan tidak terhitung. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la yanju abdun illa bi iqrarihi bihadhihi syahadati. Dan aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Tidaklah seorang hamba itu selamat kecuali dengan mengikrarkan kalimat syahadat ini. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, penutup para nabi dan Rasul. Sallallahu alaihi, semoga Allah menyanjungnya. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Wasallama tasliman katsira, dan memberikan keselamatan yang banyak. Amma ba'du. Fa inna Allah jalla wa ala, sungguh Allah jalla wa ala qad tafadhala, telah memberikan karunia kepada kami, kepada kita semua, dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'anul Azim. Hadzal kitabu, Al-Qur'an adalah kitab yang perlu ila tadabburin, direnungkan ayat-ayatnya dan berusaha untuk dipahami pesan-pesannya. Wa hadat tadabbur, dan merenungkan dan memahami ini, dan upaya untuk merenungkan dan upaya untuk memahami
lima anihi pesan-pesan Al-Quran laisa minal umuri al-i'tibatiyah. Ya, bukalah termasuk perkara i'tibatiyah. I'tibat duna sababin au illatin, tanpa sebab. Tanpa sebab, tanpa jalan, ballahu qawaid, namun merenungkannya itu memiliki kaedah-kaedah. Dan Allah Ta'ala yaqulu berfirman, kitabun anzalnau ilaika mubarakun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, dia penuh dengan kebaikan. Di antara kebaikan Al-Quran, membacanya itu sebab tenangnya hati, membacanya menjadi sebab per hurufnya mendapatkan 10 pahala. Di antara kebaikannya adalah dia obat penyakit yang ada di dalam dada. Lihat dabbaru ayatihi, turun dengan 2 tujuan pokok, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Dan tentu tidak ada perenungan sebelum dibaca terlebih dahulu. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya diamalkan dan dipraktekkan dalam dunia nyata oleh orang-orang yang memiliki akal. Wa yaqulu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka merenungkan isi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha, ya, ataukah yaitu bahkan pada hati itu ada gembok-gembok yang menguncinya. Ya, surat Muhammad ayat 24. Ya, makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, fahala semestinya mereka orang-orang yang berpaling itu merenungkan Al-Quran dan merenungkan kandungannya. Seandainya mereka merenungkan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada mereka, ya, memberikan petunjuk untuk segala kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala kejelekan. Am ataukah pada hati mereka terdapat gembok yang telah demikian kokoh mengunci hati, sehingga nasihat tidak masuk kepadanya dan peringatan pun tidak manfaat baginya. Kemudian di halaman 10 ada kutipan ayat yang lain di surat An-Nisa ayat yang ke-82. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan temukan padanya perselisihan yang banyak. Nah, karena Al-Quran itu datang dari Allah, maka mereka tidak menemukan padanya perselisihan sama sekali. Namun tidak ada perselisihan sama sekali antara ayat-ayat Al-Quran, itu syaratnya adalah tadabbur, sebagaimana di awal ayat. Ya, maka merenungkan Al-Quran, upaya merenungkan Al-Quran lahu qawaid, memiliki kaidah. Siapa yang ingin memahami Al-Quran tanpa kaidah-kaidah ini, sayunazzilu. Nazzala yunazzilu artinya memposisikan, menempatkan.
maka dia akan memposisikan firman Allah tidak pada apa yang Allah inginkan. Wa min huna, maka dari sini fa inna fahmal kitab wa sunnah, maka memahami Al-Quran dan Sunnah yang taliqu itu berangkat dari pengetahuan terhadap kaedah-kaedah yang kaedah ini telah i'tanal ulama ubiha, para ulama telah memberikan perhatian dengannya dan telah mengumpulkannya. Itu kaedah-kaedah ilmu usul fikih. Maka kalimat dari sesaat ini memberikan pelajaran bagi kita bahasanya jargon mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar atau dengan pemahaman salaful ummah itu tidaklah mungkin dipraktekkan kecuali jika orang yang memegangi mutu tersebut adalah orang yang mengerti ilmu usul fikih yang diwariskan oleh salaful ummah. Karena memahami Quran dan Sunnah itu harus dengan kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh para ulama yang diwariskan dari salafu hadhil ummah. Wa awaluman, dan ulama pertama yang mengumpulkannya sebagai buku tersendiri adalah Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Walidzalika, oleh karena itu maka ilmu usul fikih, maka ilmu usul yaitu ilmu usul fikih itu ilmu sunni salafi. Karena ibtada'a at-ta'lifu, karena penulisan buku fihi dalam bidang ilmu usul fikih, ibtada'a dimulai oleh salah satu imam sunnah, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini para ulama telah berturut-turut ala ta'lifi, menulis buku tentangnya. Mereka menulis fihi di bidang ilmu usul fikih banyak karya, ma baina mutawwilin, ada yang tebal, wa mukhtasarin, ada yang ringkas, wa ma baina dzakirinil aqwali wal ara'i, dan ada yang menyebutkan pendapat wal ara' dan pendapat, harisin, dengan antusias untuk menerapkan kaedah-kaedah pada dalil-dalilnya. Wala ja'li hadhil qawaidi, dan menjadikan kaedah-kaedah ini mutabaqqatan, diterapkan pada contoh-contoh kasusnya. Wa min huna, maka dari sini maka tidak sah, tidaklah benar, tidaklah tepat qaulu man yaqul, orang yang mengatakan binisbati hadzal ilmi, dengan menasabkan ilmu ini ila ba'di ahlil bid'ah, kepada sebagian ahlil bid'ah. Ya, misalnya mengatakan ilmu usul fikih itu ilmunya Mu'tazilah, ya, maka ini satu hal yang tidak tepat. Ya, meskipun banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah yang menjadi pengkaji dan tokoh dalam ilmu usul fikih. Maka mengatakan kalau ilmu usul fikih adalah ilmunya Mu'tazilah, maka ini perkataan yang batil. Di antara buktinya, fa inna awwala man, orang yang pertama kali menulis buku yang secara independen menulis buku tentang ilmu usul fikih tersendiri adalah Al-Imam Syafi'i, salah satu imam ahlu sunnah. Waqad tataba'a, dan berturut-turut silih berganti para ulama menorehkan karya fihi dalam bidang ilmu usul fikih. Dan adanya sebagian karya yang ditulis oleh sebagian ahli bid'ah dalam bidang ilmu ini, halaman 11, la yakni, tidaklah bermakna kal annahu, bahasanya ilmu usul fikih bukan bagian dari ilmu sunni salafi. Ya, sebagai contoh pembanding, sebagaimana tafsir Al-Quran, sebagian ahli bid'ah pun menulis buku tentang tafsir Al-Quran. Dan sarah hadis kataba fiha ba'dul mubtadi'ati, sebagian ahli bid'ah juga menulis buku sarah hadis.
Ya, maka adanya ahli bid'ah yang menulis dalam bidang ilmu tertentu la ya'ni hada, ini tidak bermakna ilmu tersebut dinasabkan kepada mereka-mereka ahlul bid'ah. Waqad dan terkadang sebagian orang menganggap sulit ada dan sejumlah kalimat dan ungkapan yang dijumpai dalam ilmu ini, yaitu ilmu usul fikih. Wadzalika, dan hal tersebut sebabnya karena dia lam yata'awad, belum terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu ini. Karena ilmu usul fikih itu mabniun, dibangun di atas sejumlah pesan dan istilah. Dan siapa yang menginginkan memahami ilmu ini, maka dia harus mengetahui dan mengenal makna yang diinginkan dari istilah-istilah tersebut. Dan ini berlaku untuk semua ilmu. Misalnya ilmu hadis. Ya, siapa yang mau mendalami ilmu hadis, maka dalam ilmu hadis terdapat banyak istilah. Nah, istilah-istilah itu harus dikuasai terlebih dahulu agar kita bisa membaca buku di bidang hadis, demikian juga bidang tafsir dan yang lainnya. Al-murad yang dimaksudkan dengan ilmu usul fikih alias pengertian ilmu usul fikih. Al-murad yang dimaksudkan dengan ilmu usul fikih adalah al-qawaidu, sejumlah kaidah allati tustambatu biha al-ahkamu, dengan kaidah-kaidah tersebut bisa jadikan alat untuk tustambat, untuk menyimpulkan al-ahkamu, sejumlah hukum, minal adilah, dari dalil, mubasyaratan, secara langsung. Wa yakni bidirasati adillati syar'iyyati, maka ilmu usul fikih itu memiliki inayah, perhatiannya ini adalah bidirasah, melakukan kajian terhadap dalil-dalil syariat. Maka di sini disampaikan pengertian ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah kaidah yang bisa digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan hukum atau kandungan dari dalil. Dan yang dimaksud dengan dalil adalah dalil syar'iyah. Dan yang dimaksud dengan dalil syar'iyah adalah nusus syar'iyah, nas syariat, yaitu ayat-ayat Al-Quran atau teks-teks hadis Nabi SAW. Maka objek kajian ilmu usul fikih adalah adillah asy-syar'iyyah, dalil syariat. Ini diantara hal yang membedakan ilmu usul fikih dengan ilmu fikih. Objek kajiannya berbeda. Kalau ilmu usul fikih, objek kajiannya adillah syar'iyyah atau nusus syar'iyyah, nas syariat. Sedangkan ilmu fikih, objek kajiannya adalah af'alul ibad, perbuatan mukallaf, perbuatan hamba. Kemudian aqsamu ilmil usuli, ini terjemah yang enak, bukan pembagian ilmu usul fikih seakan-akan nanti ilmu usul fikih ada, namun pembahasan ilmu usul fikih. Ini aqsam ilmu usul, pembahasan ilmu usul fikih. Yatakawan tersusun. Ilmu usuli, ilmu usul fikih, yatakawan tersusun min arba'ati aqsamin, 4 bahasan. Bahasan yang pertama, 4 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama, gambaran global berkenaan dengan hukum syariat. Misalnya dalika, contohnya kita jumpai perkataan para ulama, mereka mengatakan ini wajib. Apa makna wajib? Halaman 12. Ini mandub, apa makna mandub? Ini sah, apa makna sah? Ini mujzi, apa makna mujzi? Ini adaan, ini ditunaikan adaan, yaitu ditunaikan pada waktunya.
hada adaun wa hada qada'un, ini qada' dilaksanakan setelah waktunya berakhir, ini syarat, ini mani' faktor penghalang ila akhirih. Fala budda, maka tidak boleh tidak, min wujudi tasawurin sahihin, ada persepsi yang benar untuk istilah-istilah dalam ilmu usul fikih. Maka di bagian awal sering kita jumpai, umumnya kita jumpai di bagian awal buku ilmu usul fikih pembahasan tentang ahkam. Ini dibahas tentang macam-macam hukum, hukum taklifi, hukum wada'i dan seterusnya. Ini untuk memberikan tasawur ijmal, gambaran global tentang hukum syariat. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ma yata'allaqu bil adillah. Hal-hal yang berkenaan dengan dalil. Malladhi yasihu al-istidlalu bihi. Hal-hal apa saja yang sah dan boleh digunakan untuk berdalil. Maka ini jadi objek pembahasan, objek kajian ilmu usul fikih. Oh, yang bisa jadi dalil ini. Nah, di sana tidak ada mimpi orang saleh, tidak ada ilham. Maka ini menunjukkan bahasanya mimpi itu bukan dalil, ilham itu bukan dalil. Wa man ladzi la yasi'u al-istidlalu bihi, dan hal-hal apa yang tidak sah digunakan sebagai dalil. Misalnya Al-Quran dan Sunnah adalah adillatun sahihatun, dalil yang sah. Akan tetapi rinciannya qad yaqa'u, boleh jadi terjadi ba'dun nizai, sedikit perselisihan. Semisal al-istidlal, pendalilan dengan qiraah saddah. Ada dalam masalah ilmu Al-Quran, di pembahasan ilmu Al-Quran ada sebutan qiraah saddah. Itu satu model bacaan yang tidak memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria untuk disebut dengan qiraah mutawattirah. Semisal juga al-istidlal, pendalilan dengan hadis ahad yang menyelisihi, namun kontennya menyelisihi qiyas, menyelisihi kaidah. Atau fil hudud, dalam hukuman had atau dalam kafarah dan semacam itu. Wa aidan, demikian juga masih di bagian yang kedua ada pembahasan tentang apakah ijma' itu dalil yang sahih. Apakah qiyas itu boleh digunakan untuk berdalil. Apakah pendapat sahabat itu hujah syar'i? Apakah sadu dara'i, menutup jalan kejelekan itu juga demikian? Jika iya, mal murad bihadil adillah. Apa yang dimaksudkan dengan dalil-dalil di atas? Qaulu sahabi itu apa pengertiannya? Sadu dara'i itu apa maksudnya? Dan seterusnya. Wa ma mautinul al-ihtijaju minha. Dan apa tempat pendalilan darinya, wa maladzi la yuhtajju bihi minha, dan apa yang la yuhtajju bihi minha, yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Maka menutup jalan kejelekan ini, jalan kejelekan itu yang dimaksudkan ada berapa macam, mana yang ditutup, mana yang tidak boleh ditutup. Nah, ini dibahas. Demikian juga misalnya qaulu sahabi, pendapat sahabat. Pendapat sahabat mana yang disepakati tidak boleh jadi dalil, dan yang disepakati adalah dalil, dan yang diperselisihkan bisa jadi dalil ataukah tidak. Kadzalika, demikian juga kita jumpai banyak orang berdalil dengan berbagai hal. La budda minan nadhari fiha, yang harus ditelaah, hal hiya adillatun, apakah itu layak untuk jadikan dalil. Sebagian orang idza takallama, ketika berbicara, di halaman 13, berdalil dengan perkataan sebagian tabi'in. Sebagian orang ketika berbicara berdalil dengan manamat wa ru'a, mimpi dan mimpi.
Sebagian orang jika berdalil dengan bihusuli ba'dil maqasidi syar'iyyah. Ya, terwujudnya sebagian tujuan syariat, yaitu terwujudnya maslahat li amal minal a'mal untuk satu amal. Sebagian lagi berdalil dengan mengikuti bapak dan kakek, yaitu nenek moyang, dan berdalil dengan budaya dan semacam itu. Sahkah berdalil dengan itu semua? Ini pembahasan ilmu usul fikih yang kedua, al-adillah. Ya, kalau yang pertama tadi al-ahkam, kemudian yang kedua al-adillah. Ya, kemudian pembahasan yang ketiga adalah kaidah-kaidah untuk memahami teks Al-Quran dan hadis. Mata yakunu al-lafdhu khabaran. Ya, kapankah satu redaksi itu statusnya kalimat berita? Wa mata dan kapan yakunu insya'an, statusnya kalimat non berita. Kapan satu kalimat itu nilainya perintah dan kapan satu kalimat itu nilainya larangan. Wa idza kana amran, dan jika status satu kalimat itu perintah, apakah menghasilkan hukum wajib? Apakah bisa disimpulkan minhu dari perintah al-fawriyah, segera dilakukan? Wahal, dan apakah huwa kalimat perintah itu dalun ala takrar? Banyak orang bacanya tikrar, dan itu cara baca yang salah. Yang betul bacanya takrar, bukan tikrar. Nah, apakah perintah itu dalun menunjukkan ala takrar, harus diulang ataukah cukup sekali? Apakah kemudian yustafadu bisa disimpulkan minhu dari perintah ijza, mencukupi, ijza cukup dan sahnya melakukan perbuatan yang diperintahkan? Apakah kemudian berdampak pahala dan pahala? Wahakadha, demikian seterusnya. Fi baqiyati anwa'il kalami, untuk jenis-jenis kalimat yang lain selain kalimat perintah. Semisal kalimat larangan, kalimat umum, kalimat khusus, kalimat itlaq, muqayyad dan mutlak dan muqayyad, yang nanti ini istilah-istilah yang akan kita bahas di belakang. Wa kadzalika, demikian juga di bagian atau pembahasan yang ketiga ini, ya, ada pembahasan tentang ya ta'alaku, berkenaan dengan pemahaman terhadap teks, pemahaman terhadap alfaz, dan kandungan yang samar, tidak gamblang dari sebuah teks. Malladhi yustadalu bihi minha. Nah, apa yang bisa dijadikan sebagai dalil? Wa malladhi yakunu tariqan sahihan lil fahmi, dan apa yang menjadi jalan yang benar lil fahmi, untuk dipahami. Ya, mana yang menjadi metode yang tepat lil fahmi, dalam pemahaman. Ya, apa yang dimaksud dengan dalalah isyarah, apa yang dimaksud dengan dalalah tanbih. Ya, apakah boleh berhujah dengan mafahim mafhum dengan berbagai macam bentuknya? Ya, nanti akan ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah, apakah bisa jadikan dalil? Nah, ini semua nanti di pembahasan bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat, maka ilmu usul fikih bagian yang keempat, atau pembahasan yang keempat dalam ilmu usul fikih, hal-hal yang berkenaan dengan keadaan orang yang mau mustafidu minhu, ya, yang mau menyimpulkan, ya, menyimpulkan hukum dari dalil, yang mau mengambil faedah dari dalil. Man huwa alladhi ya'khudul ahkama minal adillati, siapa orang yang punya otoritas, ya, kewenangan untuk menyimpulkan hukum dari dalil. Wa man huwa alladhi yuqallidu, dan siapa itu orang yang kewajibannya adalah taklid dan merujuk kepada ulama.
mata kapan seorang itu berhak untuk memberikan fatwa. Waman ladzi yajuzu al-amal bi fatwahu, dan siapa itu orang yang boleh beramal dengan fatwanya seorang mufti. Fahadhihi, ya, maka inilah inilah 4 hal yang merupakan mukawinat, unsur penyusun hadal ilmu ini. Ya, maka unsur penyusun ilmu ini disimpulkan oleh pensara ada 4 unsur pokok atau 4 unsur. Yang pertama ahkam, yang kedua adillah, kemudian yang ketiga adalah qawaidul fahm, kaidah-kaidah memahami, yang ini secara umum isinya adalah qawaid lughawiyah, kaidah-kaidah kebahasaan, kaidah-kaidah linguistik. Kemudian yang keempat tentang orang yang punya kelayaan untuk membaca dalil, orang yang punya otoritas untuk membaca dalil. Dari 4 unsur ini kalau mau diklasifikasikan unsur pokok dan yang kurang pokok, unsur pokoknya 2, yaitu unsur yang kedua dan yang ketiga. Yaitu unsur pokok ilmu usul fikih, adillah sama qawaidul faham. Unsur yang pertama itu muqaddimah. Itu statusnya muqaddimah. Karena ingin menerjuni satu ilmu kita perlu faham istilah-istilah yang ada di ilmu itu. Nah, ini digarap oleh bab yang pertama. Ya, kemudian karena tidak semua orang itu punya kelayaan untuk menggunakan kaidah, ya, maka ditambahkan unsur yang keempat. Ini kriteria orang yang punya kelayaan untuk mentelaah dalil. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya dari pensara, fawaidu ilmil usuli, manfaat belajar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih bisa didapatkan minhu dari ilmu usul fikih ini fawaidu katsiratun, banyak faedah. Di antaranya yang pertama membuat ridha Allah Rabbul Izzati wal Jalal, pemilik kemuliaan dan keagungan. Fa'innau, karena ilmu usul fikih adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan belajar ilmu ini seorang mendapatkan pahala dan ganjaran. Wa yakunu sababan, dan menjadi salah satu sebab tingginya derajat seorang hamba di akhirat, di surga yang kekal, demikian juga meninggikan derajat di dunia. Dengan menjadi ahli ilmi, orang yang berilmu yang didoakan oleh banyak orang, oleh murid-muridnya dan orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya. Kemudian yang kedua, ilmu ini adalah ilmu yang menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Dengan ilmu ini dikenal dan diketahuilah maksud Allah. Biwasitati, dengan perantaran ilmu ini dikenalilah maksud Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna, maka dari sini la yasihu, tidak boleh, tidak sah, ini maksudnya tidak boleh an nuhammila alkitab wa sunnah minal ma'ani. Kita tidaklah boleh kita nuhammil, di sini kita maknai ayat Al-Quran dan hadis Nabi minal ma'ani, sejumlah makna dan pesan yang la yadullani alaihima, yang keduanya Quran dan Sunnah tidaklah menunjukkan makna dan pesan tersebut. Nah, gimana mengetahui pesan-pesan seperti ini nih masuk dalam teks ini?
dan tidak termasuk dalam teks ini. Nah, gimana pisau pembedanya? Nah, pisau pembedanya ilmu usul fikih. Ini ngawur kalau disimpulkan dari sini. Ini disimpulkan pemahaman semacam ini dari teks ayat ini atau teks hadis ini namanya ngawur, asal bunyi ini. Nah, dan ini tepat. Kalau yang ini tepat. Nah, alat untuk bisa mengetahui tepat dan tidak, membuat simpulan dari teks Al-Quran atau hadis Nabi, alatnya adalah ilmu usul fikih. Yang ketiga, ilmu ini adalah jalan ilal wusul supaya bisa sampai pada derajat beristihad. Yang biha dengan derajat istihad, seorang itu mampu untuk mengetahui hukum perbuatan-perbuatannya dan hukum perbuatan orang lain. Wa min thamma, bacanya thamma bukan thumma. Thumma kemudian, kalau thamma di sana. Wa min thamma, maka dari sana, ya, kalau terjemah luasnya ya dari berangkat dari hal tersebut, bertitik tolak dari hal itu, gitu. Kalau terjemah kakunya wa min thamma, dari sana, ya, terjemah luasnya ya bertitik tolak dari hal tersebut, ya tamakkanu, seorang itu punya kemampuan dengan belajar ilmu usul fikih, tahsil bisa mewujudkan derajat punya hak untuk berfatwa. Dan minimal bagi penuntut ilmu seperti kita, dengan belajar ilmu usul fikih kita bisa memahami nalar ulama. Kenapa dari dalil ini disimpulkan hukum demikian? Tanpa ilmu usul fikih kita tidak akan bisa memahami nalar ulama. Kenapa kok fatwanya demikian? Kenapa fatwanya demikian, tidak demikian? Nah, ini alat untuk memahami nalar ulama adalah ilmu usul fikih. Kemudian manfaat yang keempat, untuk ulama, ilmu usul fikih adalah alat untuk memiliki kemampuan ala ma'rifati, untuk mengenal ahkam nawazil jadidah, hukum untuk berbagai macam kasus baru, kasus kontemporer. Ya, halaman 15. Fa inau yahdusu, maka terjadi dalam kehidupan manusia nawazil kasira, kasus-kasus yang demikian banyak, mutatabi'ah, berturut-turut atau bertubi-tubi. Nah, kasus-kasus ini jika kita ingin mengetahui hukum Allah padanya, fala budda, maka haruslah kita mengetahui kaidah-kaidah usul fikih, kemudian menerapkannya pada dalil-dalil syariat yang berkaitan dengannya. Kemudian manfaat yang kelima, ya, karena ilmu usul fikih tadi memiliki manfaat, kita bisa tahu ini penyimpulan yang tepat, ini penyimpulan yang ngawur dari teks, dari ayat, dari hadis. Maka manfaat yang kelima adalah melindungi dengan izin Allah dari kesesatan. Wadzalika, dalam hal tersebut karena ahli bid'ah rancu dalam pikiran mereka ma'anin nusus, makna dan atau pesan-pesan teks. Maka Anda jumpai mereka berdalil dengan satu dalil, wa yatrukuna al-muqabila lahu, dan mereka tinggalkan dalil yang berkebalikannya, sehingga mereka terjumus dalam kesesatan. Mengambil satu dalil padahal ada dalil yang berkebalikannya. Sikap yang benar dikompromikan dulu. Ini dalil-dalil yang dalam tema yang sama dikumpulkan, ya, kemudian dipahami secara keseluruhan. Ya, maka sebab kesesatan itu adalah mengambil dalil dan meninggalkan dalil. Mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain.
Muqabil itu kebalikan. Kebalikan dari dalil yang diambil. Nah, maka cuma megangi satu dalil, dibawa kemana-mana dan masa bodoh, pura-pura tidak tahu dengan dalil-dalil yang kontennya, kandungannya tidak selaras dengan dalil yang dipegangi. Inilah yang menyebabkan orang terjumus dalam kesesatan. Misalu dzalik contohnya. Kita jumpai Wa'idiyah. Siapa itu Wa'idiyah? Khawarij. Wa man nahan nahwahum, dan orang yang semodel dengan mereka, minal takfiriyin, yaitu orang yang serampangan dalam memberikan vonis kafir. Mereka berdalil kafirnya pelaku dosa besar dan pelaku maksiat, dan mereka berdalil kekalnya pelaku dosa besar dalam neraka dengan semisal sabda Nabi SAW, la yasni azani hina yasni wa mu'min. Ini terjemah yang enak, tidaklah beriman orang yang berzina ketika dia berzina. Sebab kebalikan Khawarij, kebalikan Wa'idiyah, Murji'ah. Mereka berdalil dengan semisal sabda Nabi SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati dalam keadaan demikian kecuali masuk surga. Nah, maka Wa'idiyah atau Khawarij itu memegangi hadis la yasni azani dan tutup mata dengan hadis ma min abdin qala la ilaha illallah. Kebalikannya Murji'ah, dia pegangi hadis ma min abdin qala la ilaha illallah dan dia tutup mata dan tidak perhatian dengan dalil la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Nah, maka sebab kesesatan itu mengambil satu dalil dan masa bodoh dengan dalil yang lain yang setema. Fa idza lam yatamakal al-insan, maka ketika seorang tidak punya kemampuan untuk mengetahui cara-cara mengkompromikan baina hadin nususi, di antara nas-nas ini, halaman 16, faqad yaqa, maka terkadang terjumus dalam berbagai macam bentuk kesesatan dan bid'ah. Kemudian manfaat yang keenam, punya kemampuan untuk memahami perkataan manusia dan mengetahui pesan yang terkandung pada perkataan orang lain. Fa inna hadzal ilma, karena ilmu ini, ilmu usul fikih, yumakkinul insana, menyebabkan seorang manusia memiliki kemampuan untuk memahami teks wasiat. Kemudian sukukil auqaf, sertifikat wakaf dan yang lain. Kemudian manfaat yang ketujuh, seorang dengan belajar ilmu usul fikih, seorang itu akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan isal ma fi nafsihi minal ma'ani. Ma'ani pesan, isal yang ingin disampaikan, pesan ma fi nafsi yang ada dalam dirinya yang ingin isal dia sampaikan kepada orang lain. Karena orang yang belajar ilmu usul fikih itu akan menjadi orang yang jeli dalam berbahasa. Karena kita dididik dan diajari oleh ilmu usul fikih untuk cermat dengan bahasa. Cermat dengan satu kata. Maka orang yang belajar ilmu usul fikih, dia akan punya kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dengan baik. Wal qudrah, dan punya kemampuan ala da'wati ilallahi, untuk berdakwah, berdebat dengan orang, wa munaqqasah, dan diskusi dengan orang lain, fima ya'ridu lahum, dalam hal-hal yang terjadi pada mereka. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang sejarah. Wa ma'an tarikhi hadal ilmi, sedangkan sejarah ilmu ini, maka ilmu ini mawjudan, sudah ada di masa Nabi. Bahkan sebagiannya qad ukhidha, diambil dari metode orang Arab dalam perkataan mereka. Terutama qawaidul faham,
kaidah-kaidah pemahaman terhadap teks ini diambil dari kaidah-kaidah berbahasa. Apa itu am, apa itu khas. Kalau am itu berarti ya mencakup semua. Kalau khas itu ya mencakup hal yang bersifat spesifik saja. Nah, ini kaidah-kaidah bahasa diambil dari metodenya orang Arab. Fa aslu hadzal ilmi, maka dasar dari ilmu ini ada di masa Nabi. Dan para sahabat pun mereka telah mengenalinya. Walakin akan tetapi lamma dakhalatil ujmatu 'alan nasi. Ketika keajaman itu merasuk pada banyak kaum muslimin, artinya banyak non-Arab yang masuk Islam, maka jadilah sebagian orang tidak mengetahui bahasa orang Arab. Itulah bahasa yang bisa digunakan untuk memahami Quran dan Sunnah. Akhirnya ihtaju, mereka perlu ila taqyidi hadil qawaidi. Nah, ini sepertinya salah cetak, ini bukan taqyid, namun taqaid. Wallahu alam, yang lebih tepat adalah taqaid. Qa'ada yuqa'idu taqa'idan. Taqaid itu artinya meletakkan kaidah, membuat kaidah. Ya, karena banyak orang ajam yang masuk Islam, yang mereka ini tidak faham bahasa Arab yang benar, ya, maka perlulah orang-orang semacam ini memerlukan taqaid hadil qawaid. Dibuatnya kaidah-kaidah dalam memahami teks berbahasa Arab. Wa min huna, maka dari sini Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi meminta pada Imam Syafi'i ayat tuba risalatan, untuk menulis satu buku tentang membaca dan memahami teks. Akhirnya Al-Imam Syafi'i menyusun kitabnya berjudul Ar-Risalah. Nah, ini disebut dengan risalah yang pertama, risalah yang qadimah. Karena kitab Ar-Risalahnya Al-Imam Syafi'i itu ada dua. Tsumma lamma tangqala Al-Imam Syafi'i, kemudian tatkala Al-Imam Syafi'i berpindah dari Irak ke Mesir, naqqaha hadhi risalata. Ya, maka beliau edit lagi kitab Ar-Risalah pertama tersebut. Naqqaha yunaqqih artinya beliau bersihkan, ya, berarti diedit mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Wa ada tartibaha, kemudian disusun ulang. Nah, ini Ar-Risalah yang kedua, Ar-Risalah yang baru. Halaman 17. Kemudian para ulama ul Islam perhatian bita'lifi, menulis buku dalam ilmu ini. Wa qad surihat ar-risalatu min kibali tawaifa min ahlil ilmi. Kitab Ar-Risalah pun disarah min kibal oleh sekelompok ulama. Wa kataba fi hadal ilmi adadun minal a'immatil kibari. Ya, dan telah menulis dalam ilmu ini sejumlah ulama-ulama besar. Dan di antara atau termasuk contoh imam yang menulis fi hadal ilmi, dalam ilmu ini, di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah Al-Imam As-Sam'ani di kitabnya Qawaidul Adillah. Kemudian ada Abu Ishaq As-Sayrazi Asy-Syafi'i dalam sejumlah karya-karyanya dan sejumlah kitab-kitabnya. Di antara buku karya Abu Ishaq As-Sayrazi ada Al-Luma', kemudian At-Tabsirah. Demikian juga Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala kataba menulis sejumlah karya dalam bidang ilmu ini. Ibnul Qayyim menulis kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Wa kullu haula, mereka-mereka dari kalangan para imam salaf, para ulama terdahulu, alladzi allafu, yang telah menulis fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini. Wa qad qil, dan dikatakan bahasanya para penulis dalam ilmu usul fikih itu terbelah menjadi dua metode. Yang pertama disebut dengan metode Hanafiyah. Alladzi harasu ala akhdhil qawaid, yang mereka ini
antusias untuk menyimpulkan kaidah usul fikih minal furu'i dari kasus-kasus yang ada fatwanya al-waridah yang berasal dari imam-imam mereka para ulama mazhab Hanafi. Ya, maka mereka ini semangatnya membaca fatwa imam, fatwa ulama, kemudian dari situ disimpulkan kaidah. Oh berarti kaidahnya demikian, oh kaidahnya demikian. Ini namanya disebut dengan sebutan takhrijul usul ya, anil furu'. Ya, menyimpulkan kaidah usul ya, anil furu' dari fatwa kasus-kasus spesifik. Ya, kasus spesifik itu kemudian disimpulkan kaidah general. Ya, disimpulkan kaidah general dalam bidang ilmu usul fikih dari fatwa untuk kasus spesifik. Kemudian metode yang kedua disebut dengan metode jumhur. Bi ayyuqaidu al-qawaid. Mereka menyusun kaidah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu barulah mereka yang durufi mentelaah kasus al-mutarattabah 'alaiha. Yang menjadi derivat dari kaidah, atau terjemah bebasnya yang berlaku padanya kaidah, yang kaidah berlaku pada kasus-kasus tersebut. Dan perbedaan di antara dua aliran ini, madrasah itu biasa diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris dengan sekolah, ya, kurang lebih aliran. Dan perbedaan di antara dua madrasah ini, ya, dua aliran ini, fil istilahat dalam istilah. Karena masing-masing dari keduanya punya metode khas dalam pembuatan istilah. Misal dzalika contohnya wajib itu terbagi menjadi dua macam. Wajib muwasa' yang yasa'u yang cukup untuk melakukan hal yang wajib dan yang lainnya. Kemudian ada wajib mudhoyak halaman 18, la yasa'u yang tidak cukup kecuali untuk melakukan hal yang wajib itu saja. Hada taqsimul jumhuri, ini klasifikasi dari jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Contoh wajib muwasa misalnya ya, sholat duhur itu wajibnya muwasa ya, selama waktu duhur belum habis ya, maka waktu duhur itu sholat duhur di waktu duhur itu wajib muwasa. Artinya waktu yang tersedia ya, waktu yang disediakan oleh syariat untuk sholat duhur itu bisa untuk sholat duhur dan yang lainnya. Jadi ketika itu bisa sholat duhur, ya, bisa sholat plus sholat asar jika dijamak, bisa sholat sunnah, ini dan itu. Nah, maka wajib muwasa cukup untuk melakukan hal yang wajib, waziyadah, dan masih ada sisa waktu. Dan ada sisa waktu yang bisa dipakai untuk melakukan selain yang wajib. Contoh wajib mudhoyak itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan di bulan Ramadan itu tidak bisa diisi, bulan Ramadan tidak bisa diisi kecuali puasa Ramadan. Tidak bisa diisi puasa nadar, puasa sunnah Senin Kemis dan yang lainnya. Namanya wajib mudhoyak. Cuma cukup untuk itu saja. Wa indal Hanafiyah, sedangkan Hanafiyah ikhtalafal istilahu indahum. Terdapat perbedaan istilah dengan jumhur indahum menurut Hanafiyah. Karena mereka mengatakan wajib itu terbagi menjadi dhorob dan mi'yar. Contoh yang lain adalah jenis atau nama dalalatil lafzi. Pemahaman terhadap teks. Maka al-lafdhu teks fi dalalatihi alal makna. Dan kandungannya terhadap satu makna dan pesan itu ada tiga macam. Ada yang disebut nas.
yaitu menunjukkan pada makna secara tegas. Ada namanya zahir, menunjukkan pada dua makna, wahwa dan makna tersebut pada salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat. Ada namanya mujmal, wawalladzi lam yu'raf al-muradu bihi. Itulah satu teks yang tidak diketahui makna apa yang diinginkan. Karena terdapat padanya dua makna atau lebih dan semuanya imbang, tidak ada yang lebih berat. Nanti lebih lanjut akan kita bahas di belakang. Sedangkan Hanafiyah membagi teks itu menjadi wadi'ud dalalah dan khafiyud dalalah. Yang wadi'ud dalalah mereka bagi menjadi 4 macam. Ada zahir, nas, mufassar dan muhkam. Sedangkan yang khafiyud dalalah samar kandungannya mereka bagi menjadi 4 macam juga. Khafi, muskil, mujmal dan mutasyabih. Idzan jika demikian maka perbedaan di antara dua madrasah ini, dua aliran ini dalam istilah. Halaman 19. Waqad i'tana ta'ifatun minal mutaakhirin, dan sejumlah ulama era belakangan i'tana perhatian bimuhawala untuk mengupayakan mengkompromikan di antara dua aliran. Bita'rif dengan mendefinisikan istilah-istilah masing-masing dari dua grup ini, kemudian menjadikannya bijiwar, didekatkan bijiwari ba'dihima, dengan didekatkan pada yang lain. Maka dibahas sekaligus dua-dua istilah tersebut dipelajari. Kemudian tentu yang namanya ilmu itu ada sumbernya. Sumbernya ini asalnya ilmu ini disusun dari sumber apa? Maka ada misalnya kalau mungkin ilmu biologi atau fisika dari eksperimen. Dari eksperimen maka ini jadi unsur penyusun sebuah ilmu. Nah ini poin selanjutnya. Ma yastamidu ilmal usuli. Unsur-unsur apa yang menjadi penyusun ilmu usul fikih? Hadzal ilmu ini yaitu ilmu usul itu yukhadhu diambil dari dua unsur. Maka ada dua unsur pokok penyusun ilmu usul fikih. Yang pertama bahasanya orang Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa orang Arab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya. Kemudian yang kedua, nusus syar'iyah, teks syariat. Contohnya kaidah al-amru lil wujubi. Perintah itu menghasilkan hukum wajib. Akhadnaha min syai'aini. Kaidah ini kita simpulkan dari dua hal. Yang pertama bahasanya orang Arab. Fa'inal Araba, karena orang Arab idza wajjahat al-amra, jika menunjukkan perintah, bahasa kita, jika satu perintah ditujukan kepada seseorang, aradat bihi al-wujuba, maka orang Arab menginginkan dengan perintah tersebut wajib dilakukan. Oleh karena itu yaqulu qailuhum, ada orang Arab mengatakan amartuka amron jaziman, ku perintahkanmu dengan perintah yang tegas, ternyata engkau durhaka kepadaku. Yang kedua diambil dari teks syariat, yaitu dari Quran dan Sunnah. Karena Allah, fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi tertimpa fitnah, yaitu kerusakan agama atau mendapatkan siksaan yang pedih. Fadalla hadha, halaman 20, maka hal ini menunjukkan bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Wa illa, jika tidak, lama tentu tidak. Tawa'ada, Allah mengancam orang yang meninggalkannya
bihadil ukubat, dengan hukuman semacam ini. Ya, kalau ada lam, mim, alif, itu cara bacanya ada beberapa cara baca. Bisa dibaca lama, seringkali terjemahnya tatkala, atau lama dalam artian tidak, temannya lam. Ya, bisa dibacanya lima, kenapa atau mengapa. Dan salah satu bacaannya tadi yang kita baca, lama, tentu tidak. Manya manafi. Lama tentu tidak, tawa'ada, Allah ancam orang yang meninggalkan perintah Nabi bihadil uqubat, dengan sejumlah hukuman ini. Wa fi sunnati yaqul, dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, jika kuperintahkan kalian dengan satu hal, lakukanlah semaksimal kemampuan kalian. Demikian juga sabda Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan umatku atau memberatkan manusia, akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Maka ini menunjukkan kalau diperintahkan maka itu memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena harus dilaksanakan. Karena harus dilaksanakan, tidak ada pilihan yang lain, berarti jadi berat. Nah, harus dilaksanakan, tidak ada pilihan yang lain, itu apa namanya? Namanya wajib. Fadallah hadza, maka hadis ini menunjukkan bahasanya perintah itu menghasilkan hukum wajib. Li'anna siwaka, karena bersiwak itu mandubun ilaihi, dianjurkan. Artinya seandainya tidak dikerjakan tidak mengapa. Wa ma'adzalika, di samping itu lam ya'mur bihi, Nabi tidak memerintahkannya dengan perintah wajib. Kalau Nabi perintahkan dengan perintah wajib, nanti akan memberatkan umat. Kenapa memberatkan? Karena harus dilaksanakan. Ya, kemudian selanjutnya hukum belajar ilmu usul fikih. Belajar ilmu ini ilmu usul. Ini bukan ilmu usul ya, ilmu usul. Ta'allamu ilmil usuli. Itu alif bukan wawu. Belajar ilmu usul fikih minal wajibat, hukumnya wajib. Globalnya hukumnya wajib. Karena karena pemilik syariat yaitu Allah memerintahkannya dengan perintah yang tegas. Namun manusia ada dua tingkatan. Yang pertama, man ta'ahala lil futya, orang yang punya kelayakan untuk berfatwa. Wa tasaddara an-nasu fi ta'rifihim, dan masyarakat itu mengajukannya, meletakkan dia di depan, fi ta'rifihim, untuk mengenalkan mereka tentang hukum Allah Azza wa Jalla. Fahada yakunu ta'alumu ilmil usul fi haqqihi min furudil a'yani. Fahada, maka orang ini belajar ilmu usul fi haqqihi, untuk orang tersebut termasuk fardu ain, seandainya dia tinggalkan dia berdosa. Maka ilmu usul fikih itu wajib dipelajari untuk orang yang jadi rujukan masyarakat. Ilmu usul fikih wajib dipelajari oleh orang yang membuka konsultasi hukum agama. Ilmu usul fikih fardu ain dipelajari oleh orang yang membuka tanya jawab berkenaan dengan masalah hukum. Ini wajib fardu ain belajar ilmu usul fikih supaya tidak salah dalam memberikan penyampaian. Kemudian jenis yang kedua, malam yata'ahal lil futya, orang yang tidak punya kelayakan untuk berfatwa min afrodin nasi, sama dengan min umumin nasi, karena dia adalah khayalak ramai, publik, orang umum, bukan orang-orang istimewa sebagaimana jenis yang pertama. Fayakunu ta'alumu ilmil usuli, nah di sini baru tepat. Maka belajar ilmu usul fikih min furudil kifayati fi haqqihi, dan fardu kifayah untuk orang jenis ini. Dan beda antara fardu kifayah dan fardu ain
insya Allah akan kita bahas fi ma ya'ti di kesempatan yang akan datang. Ya, demikian yang kita baca ke kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Hah? Ya, kapan boleh baca sendiri? Ya, kalau sudah memiliki dasar-dasar ilmu yang terkait. Ya, kalau belum punya dasar-dasar, ya, maka perlu ada yang menuntun. Ya, seperti orang nyopir mobil. Ya, kalau belum bisa ya perlu guru. Nanti kalau kemudian lancar, sudah bisa dilepas sendiri. Nah, maka bisa baca sendiri dan nanti semakin lihai dengan baca sendiri. Nah, ya, sebagian kaidah usul fikih tidak disepakati. Ya, sebagian kaidah usul fikih diperselisihkan. Nah, perselisihan dalam kaidah akan menghasilkan perselisihan produk hukum. Nah, ya demikian yang kita bahas kesempatan sore kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.